Suyla geçti. Kosem pun berkata, apakah Pangeran Mustafa juga bukan putra dari seseorang? Bukankah hidupnya juga penting? Jika kamu membunuhnya, bukankah ibunya juga akan merasa gundah? Handan pun menjawab, peraturan bukan ditulis olehku, Kosem. Di sana ada harga untuk menjadi seorang sultana, yaitu selalu melindungi putranya. Suatu hari kamu juga akan mengerti. Kamu akan mengerti ketika kamu memiliki seorang putra. Kosem pun menjawab, aku bersumpah padamu, Sultanah, selama aku masih hidup, maka tidak ada anak-anak yang bersalah yang akan mati. Handan pun bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan, Kosem? Apakah kamu akan memberitahukan hal ini? Kosem tidak menjawab, hanya pergi berlalu. Haji mengikuti Kosem dan masuk ke dalam ruangan Kosem. Haji berkata, nampaknya kamu akan memberitahukan segalanya. Kosem pun menjawab, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah aku harus berbohong pada raja dan menjadi bagian atas hal ini? Haji pun berkata, aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu, Kosem. Aku hanya ingin kamu berpikir tentang konsekuensinya. Jika kamu membicarakan hal ini, maka kematian untuk Handan Sultan. Ölüm fermanı demek. Kamulah yang akan menjadi penyebab raja membunuh ibunya sendiri, dan dia akan hidup dengan hal itu sepanjang hidupnya. Apakah itu yang kamu inginkan? Kosem pun menjawab, aku harap Handan Sultan memikirkan hal ini sebelum ia akan membunuh Pangeran Mustafa. Haji pun tidak berbicara lagi. Ia lalu meninggalkan Kosem. Seorang selir yang melayani Kosem lalu berkata pada Kosem, kamu adalah wanita yang beruntung. Kamu sudah memiliki kalung, dan jika kamu melahirkan seorang pangeran, maka kamu akan menjadi lebih berharga lagi. Kosem pun berkata, aku harap bisa melahirkan seorang pangeran yang pertama. Namanya akan menjadi Osman. Selir itu lalu berkata, jika kamu tidak melahirkan seorang anak laki-laki, maka kamu tidak akan berarti di istana ini. Kamu akan memudar. Tidak lama Handan pun masuk ke dalam. Handan berkata pada Kosem, aku baru mendapatkan kabar dari raja. Raja akan segera tiba di istana. Aku ingin kamu menyambutnya. Karşılamada senin de bulunmanı istiyorum. Namun ada satu hal yang ingin kupastikan. Kosem pun berkata, jangan khawatir, aku akan tutup mulut. Tapi bukan untukmu, tapi untuk raja. Aku tidak mau menyebabkan rasa sakit padanya. Handan pun berkata, kamu telah membuat keputusan yang bagus, Kosem. Karena jika kamu bicara, maka itu hanya untuk keuntungan dari Safiya Sultan. Kosem pun berkata, tapi aku mempunyai satu persyaratan, Sultanah. Mulai sekarang, Pangeran Mustafa tidak akan dilukai. Tidak peduli apapun, dia tidak akan dibunuh. Terlihat Raja, Rasa, dan Dervis telah sampai di istana dan berjalan di lorong. Di dalam ruangan raja, semua orang telah berkumpul untuk menyambut kepulangan raja. Raja pun akhirnya tiba di sana. Raja segera mendekati ibunya. Handan lalu berkata, aku sangat khawatir mengenai dirimu. Raja pun menjawab, seperti yang kamu lihat, aku telah kembali sekarang. Döndüm artık. Ağlar. Raja lalu berkata lagi, aku memiliki berita baik untuk kalian. Rasa pun lalu masuk. Raja berkata, Rasa kesayanganku, bandit Jalali hanya menangkapnya, jadi aku pergi untuk menemuinya. Handan pun berkata pada Rasa, apakah kamu baik-baik saja? Rasa pun menjawab, jangan khawatir sultanku, kami berdua baik-baik saja. Dengan izin Tuhan, aku akan melahirkan seorang pangeran. Şehzade vereceğim. Tamam. Kosem pun terlihat menunduk, mengetahui Rasa yang kembali dan mengandung. Dia tidak lagi menjadi satu-satunya kesayangan dari raja. Sementara Halime, ia memandang putranya. Ada ketakutan di dalam dirinya. Kosem kembali ke harem dengan perasaan kesal. Dan Janet memperhatikan Kosem.
Keesokan paginya, semua selir nampak berkerumun mendengarkan Rasa. Rasa berkata, aku sangat menderita, tapi aku tidak kehilangan harapan. Aku selalu berdoa. Tuhan akhirnya mendengarkan doaku dan Raja datang seperti hero. Dia telah menyelamatkanku. Mahpeker Hatun. Kosem yang saat itu lewat, Rasa pun memanggilnya dengan nama Mahpeker. Kosem pun mengatakan namanya adalah Kosem. Kösem. Rasa pun berkata, aku mendengar dari para gadis atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah mengambil keuntungan dari ketidakhadiranku, tapi sekarang aku telah kembali. Semoga Tuhan memberkati pangeranku dan membawa rezeki dan berkah, dan aku akan menjadi wanita pertama bagi raja. Kosem pun berkata, tidak peduli apapun yang kamu lakukan, hal itu tidak mungkin, meskipun kamu akan melahirkan bahkan 10 pangeran, karena raja telah jatuh cinta padaku, dan aku adalah wanita pertamanya, dan tidak ada yang bisa merubahnya. Bunu da kimse değiştiremez. Setelah mengatakan itu, Kosem pun pergi, namun Janet menghentikan Kosem. Janet berkata, Rasa itu dari istana lama, akulah yang telah membesarkannya. Dia itu jahat. Şimdiden akıttı zehir. Ular sialan itu telah menumpahkan racunnya. Dia telah memilikimu. Maksudnya Handan ya guys. Namun aku akan memberitahukanmu sesuatu yang lain. Janet lalu mengambil cincin ibu Kosem dan menunjukkannya kepada Kosem. Apakah kamu mengingatnya? Kosem pun ingin mengambil cincin itu dan berkata, Annemin yüzüğü. ini adalah cincin ibuku. Mengapa kamu bisa memilikinya? Berikan padaku. Janet pun menjawab, kalau Safiye Sultan mengundangmu ke ruangan Incirli, İncili Köşk'e çağırıyor. Safiye Sultanlah yang akan memberitahukanmu tentang cincin ini. Öler artık. Hoş geldiniz. Di sisi lain, Fariye datang menemui Dervish di ruangannya. Fariye lalu berkata, aku telah menunggumu Dervish Pasa. Akhirnya kamu di sini. Dervish pun menjawab, aku harap ada alasan yang bagus. Fariye pun menjawab, kamulah yang akan memutuskan apakah ini bagus atau tidak. Terlihat Fariye memegang surat. Fariye lalu berkata, ini adalah surat, bukti kalau kamu melayani Sain Giray. Dervish pun melihat dan membaca surat itu. Kita beralih kepada Kosem. Kosem terlihat dibawa oleh Janet untuk menemui Safiye Sultan. Sultanım. Kosem langsung bertanya kepada Safiye Sultan ketika ia melihatnya, kamu memiliki cincin ibuku. Annemin yüzüğü sizde. Namun Safiye menghentikan Kosem berbicara. Safiye berkata, ketika kami melihatmu, kami ingat pertama kali kami datang ke istana ini. Kami merasa takut, sedih, cinta, tidak berpengalaman, keberanian, namun keberanian yang hanya membawa bencana. Kita sudah melalui hal yang sama. Ini sudah bertahun-tahun. Ini bukanlah perang yang bisa kamu menangkan. Kosem pun berkata, mengapa kamu mengatakan hal ini padaku, sultanaku? Mengapa kamu memanggilku kemari? Safiye pun menjawab, aku ingin memberikanmu kesempatan agar kamu bisa melihat siapa kami. Inilah kesempatan terakhirmu. Safiye pun lalu mempersilakan Kosem untuk melihat dari jendela. Kosem pun akhirnya melihat ayahnya yang disekap dan sudah babak belur. Baba. Beralih ke Dervish Pasa, Fariye berkata, kamu telah meracuni almarhum saudaraku. Tuhan tahu apa yang telah kamu lakukan. Dervish pun bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan surat ini? Tapi mereka nampaknya telah menipumu, sultanaku. Muşlar size sultanım. Fariye pun berkata, siapa yang kamu pikir bisa kamu tipu? Aku memiliki surat lain yang kamu tulis. Kita bisa menunjukkan semuanya kepada raja jika kamu menyukainya. Asli atau palsu, biarkan raja yang memutuskan. Ama o karar versin. Sultanım. Fariye pun akan pergi, namun Dervish memanggil Fariye kembali. Benden. Dervish lalu mendekati Fariye dan berkata, apa yang kamu inginkan dariku, sultanah? Durun tahmin edeyim. Biarkan aku menebaknya. Kamu ingin mengeluarkan Giray bersaudara dari penjara, kan? Ama istiyorsunuz öyle değil mi? Tiba-tiba Handan pun masuk. Handan melihat Dervish dan Fariye yang berdiri sangat dekat.
kita kembali kepada Qasem. Qasem tentu saja ingin keluar dari ruangan itu untuk menemui ayahnya. Namun Janet menghalangi Qasem untuk pergi. Janet berkata, "Sultana kami belum selesai." Safiye lalu berkata, "Para aga sedang menunggu signal dari kami." Qasem melihat lagi ayahnya dari jendela. Kini para aga telah memegang belati dan mengarahkannya ke leher ayah Qasem. Sultanım ne? Qasem pun berkata, "Sultanaku, kumohon jangan melakukan hal ini." Safiye pun berkata, "Kamulah yang akan memutuskan takdir dari ayahmu, Qasem. Sekarang pergilah dan berbicaralah kepada raja. Katakan, Handan Sultan mencoba membunuh pangeran dan pengaruhi dia untuk membiarkanku tetap tinggal di istanaku." Sultanım. Ini bukanlah pilihan yang sulit. Hidup Handan Sultan atau hidup ayahmu. Ya babanım. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Qasem? Sayangnya, episode 8 telah berakhir. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali Mimin upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya, dan terima kasih juga yang sudah like dan komennya. Jangan lupa buat share video ini, supaya bantu channel ini lebih berkembang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye.